Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gilang Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya. Mengidentifikasi peralatan mutu. Jenis peralatan dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Peralatan gelas. 2. Peralatan bukan gelas. 3. Peralatan pemanas. 4. Timbangan. Peralatan gelas. Beker gelas untuk menyimpan atau mencampur senyawa kimia. Gelas ukur untuk mengukur suatu cairan sesuai keperluan. Gelas Erlenmeyer untuk menyimpan atau memanaskan mencampur senyawa kimia. Tabung volumeter untuk menyimpan hasil agitasi dan melakukan pengenceran dengan volume tertentu. Tabung reaksi untuk melakukan reaksi atau menyimpan senyawa kimia. Corong kaca untuk proses penyaringan dan membantu menuangkan cairan. Corong pemisah untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Cawan Petri untuk wadah media kultur mikroba. Labu didih untuk memanaskan cairan. Desikator menjaga tingkat kekeringan bahan yang disimpan dalam desikator agar tidak menyerap air dari lingkungan. Bejana lonceng untuk percobaan tentang hubungan antara fotosintesi dengan respirasi hewan. Botol reaksi atau reagen menyimpan senyawa atau bahan reaksi. Peralatan ukur, pipet tetes untuk mengambil menambahkan zat air dengan volume tertentu dengan meneteskannya. Pipet volume untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Buret untuk mengukur volume suatu cairan yang dikeluarkan dengan tepat. Peralatan analisis. Termometer mengukur suhu bahan atau ruangan. Pyknometer untuk membandingkan berat jenis zat cair atau zat padat. Salinometer atau untuk mengukur kadar garam yang terkandung dalam suatu larutan. Hidrometer mengukur berat jenis atau kepekatan air. Peralatan non gelas. Timbangan analitik untuk menimbang sampel dengan ketelitian tinggi. Stok lab untuk mengatur suhu lingkungan, tekanan, kelembaban udara dan aliran oksigen. Laminar flow alginet untuk mengiropulasi, menginkubasi atau memanen MIKR. Sentrifuge untuk memisahkan komponen zat dalam suspensi berdasarkan beberapa perbedaan berat jenisnya. Inkubator untuk wadah yang berfungsi untuk menginkubasi mikroba. Batang statik dan penjepit untuk memasang penjepit buret yang menjepit buret saat titrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dokter Pertama dari kelas 10 Kimia Industri. Nomor 13. Jenis peralatan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu peralatan gelas, peralatan bukan gelas, peralatan pemanas, dan timbangan. Satu, peralatan gelas memiliki sifat khas, misalnya gelas Pyrex yang tahan panas, gelas borosilikat yang tahan terhadap kenaikan suhu yang ada, atau gelas Söderlein yang dapat dipanaskan pada api. Bunsen telah menjadi kusam. Beaker gelas atau beaker pit atau gelas piala. Gelas beaker adalah gelas Pyrex yang dilengkapi dengan bibir tuang dan skala. Fungsi utama gelas Pyrex atau piala adalah untuk menyimpan untuk mencampur senyawa kimia unit skala tidak terlalu teliti. Gelas ukur memiliki bibir tuang dan kaki berbentuk heksagonal atau berupa polipropen yang dapat dilepas. Fungsi utama adalah mengukur volume suatu cairan suatu keperluan. Gelas Erlenmeyer adalah gelas dari bahan Pyrex berbentuk kerucut dengan mulut sempit atau lebar. Labu Erlenmeyer memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan, memanaskan atau mencampur senyawa kimia. Labu volumetri atau ukur. Labu volumetri ukur terbuat dari gelas jernih dengan atau tanpa tutup polipropilen. Fungsi utama dari labu volumetri adalah menyimpan hasil ekstraksi dan melakukan pengecaran dalam volume tertentu. Tabung reaksi terbuat dari gelas tahan panas Pyrex atau borosilikat, dindingnya tipis hingga medium dan berbibir. Fungsi utama dari tabung reaksi adalah untuk melakukan reaksi atau menyimpan senyawa kimia. Fungsi lain adalah untuk membunuh mikroba. Kaca. Corong terbuat dari kaca bening, Pyrex, plastik, atau por. Selain kegunaan corong adalah untuk proses penyaringan dan membantu menuangkan cairan. Corong pemisah digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang dicampur. Cawan Petri atau Petri dish. Fungsi utama dari cawan Petri adalah untuk wadah media kultur mikroba. Cawan Petri terbuat dari Pyrex. Mengidentifikasi peralatan mutu. Peralatan gelas, peralatan laboratorium yang terbuat dari gelas memiliki sifat khas. Labu didih. Fungsi utama labu adalah untuk memanaskan cairan. Desikator menjaga tingkatan kekeringan bahan yang disimpan dalam gas desikator agar tidak menyerap air dari lingkungan. Bejana lonceng untuk percobaan tentang hubungan antara fotosintesis dengan tes respirasi hewan. Botol reaksi atau reagen menyimpan senyawa atau bahan reaksi. Peralatan ukur, pipet tetes menambahkan zat cair dengan volume tertentu dengan meneteskannya. Pipet volume atau ukur untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Buret mengukur volume suatu cairan yang dikeluarkan dengan tepat atau titrasi. Peralatan analisis. Termometer mengatur suhu suatu ruangan atau bahan. Pyknometer membandingkan berat jenis zat cair atau zat padat. Salinometer mengukur kadar garam yang terkandung dalam suatu larutan. Hydrometer mengukur berat jenis atau kecepatan air. Peralatan non gelas. Timbangan analitik untuk menimbang sampel dengan ketelitian tinggi. Otok ketelitian tinggi. Otok iyak
mengatur suhu lingkungan, tekanan, kelembaban, dan aliran oksigen. Laminar flow cabinet mengatur suhu lingkungan, dilengkapi dengan aliran udara bersih untuk memineralisasi, menginkubasi manfaat MFA, FN mikroba. Centrifuge memisahkan komponen jet dalam suspensi berdasarkan perbedaan pada jenisnya. Inkubator, wadah yang berfungsi sebagai alat untuk menginkubasi mikroba, batang staf, dan penjepit. Memasang penjepit bulat yang menjepit bulat saat titrasi atau sterilisasi. Peralatan inokulasi, peralatan yang digunakan untuk menginokulasi mikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Wijaya. Saya kelas 10 jurusan kimia. Saya hari ini akan menjelaskan tentang mengidentifikasi peralatan mutu. Jenis peralatan dibagi menjadi 4. Mari kita pelajari. 1. Peralatan gelas adalah yang terbuat dari gelas memiliki sifat khas. Misalnya gelas prek yang tahan panas, gelas borosilikat yang tahan terhadap menaikkan suhu mendadak, atau gelas soda lime yang dapat dipanaskan pada api busana tanpa menjadi kusam. Gelas ukur memiliki bibir tuang dan kaki berbentuk hexagonal atau berupa polipropilin yang dapat dilepas. Fungsi utamanya adalah mengukur volume suatu cairan sesuai keperluan. Gelas Erlenmeyer adalah gelas dari bahan berbentuk kerucut dengan mulut sempit atau lebar lebu. Lembu volumetric ukuran terbuat dari gelas Erni dengan atau tanpa tutup polipropilin. Fungsi utama dari lembu adalah menyimpan hasil ekstraksi dan melakukan pengenceran dengan volume tertentu. Tabung reaksi terbuat dari gelas tahanan panas atau borosilikat. Dindingnya tipis hingga medium dan berbibir. Fungsi utamanya dari tabung reaksi adalah untuk melakukan reaksi atau menyimpan senyawa kimia. Fungsi lain adalah untuk menumbuhkan mikroba. Corong kaca terbuat dari kaca bening, plastik atau porselen. Kegunaan corong adalah untuk memproses penyaringan dan membantu penuangan cairan. Corong pemisah digunakan dalam reaksi cairan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran atau dua netes perlur dengan prinsip berbeda yang tercampur. Cawan petri atau Plataridis. Fungsi utamanya dari cawan petri adalah untuk wadah media kultur mikroba. Cawan petri terbuat dari penyeret. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ke peralatan gelas. Peralatan gelas mikrobiom yang terbuat dari gelas memiliki sifat khas. Labu didih. Fungsinya utama labu adalah untuk memanaskan cairan. Desikator menjaga tingkat kekeringan bahan yang disimpan dalam desikator agar tidak menyerap air dari lingkungannya. Bejana lonceng untuk mempercoba tantangan hubungan antara fotosintesis dengan reaksi hewan. Botol pereaksi atau disebut reagen menyimpan senyawa atau bahan bereaksi. Peralatan ukur. Pipet tetes menambahkan zat cair dengan volume tertentu dengan meneteskannya. Pipet volume atau disebut ukur untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Burlet mengukur volume suatu cairan yang ditentesi. Termometer diukur suhu suatu bahan atau ruangan. Hidrometer mengukur berat jenis atau keterkaitan air. Di sini